Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah dan Ibu semua. Nama saya Ibu Indah. Masya Yang Allah. ingin saya tanyakan Ibu Indah dari mana Ibu? Dari Tunjangan. Yang saya tanyakan gini Ustazah. Adab untuk membaca Al-Quran kan bersuci ya Ustazah ya. Sedangkan kita wanita ada hanya Sebentar, ada membaca Al-Quran atau memegang mushaf yang Ibu tanya? membaca dan memegang membaca dua-duanya gitu. Baik. Sedangkan kita sebagai wanita ada datang bulan setiap bulannya. Saya dengar pernah ada ceramah gitu yang bilang boleh gitu membaca Al-Quran, tapi niatnya kita untuk belajar mencari ilmu gitu, dari Al-Qurannya itu. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sami-sami Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Baik, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, perkara boleh atau tidaknya seseorang membaca Al-Quran dan memegang mushaf ini perkara yang memang para ulama sendiri berbeda pendapat. Ya, mereka biasanya merujuk ke sebuah ayat dari Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamassuhu illal mutahharun. Dan mereka mengatakan, yang mengatakan bolehnya membaca Al-Quran, yang dimaksud dengan Al-Quran di sini adalah yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya. Yang tidak boleh membaca Al-Quran, mereka berdalih bahwa Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran yang ada di muka bumi ini. Sehingga muncullah dua pendapat ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Sekarang ibu-ibu, ternyata yang diperdebatkan oleh ulama bukan membacanya, tapi memegang mushafnya. Kalau membacanya, membaca Al-Quran, maka para ulama mengatakan bolehnya orang membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Karena Al-Quran itu sendiri adalah sarana kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikirnya. Dan yang diperdebatkan itu memegangnya. Kalau yang tadi mengatakan tidak boleh memegang Al-Quran dalam keadaan haid dan ibu mengikuti pendapat tersebut, maka ibu-ibu kalau pas haid jangan pegang Al-Quran. Ya, kalau ibu mengikuti pendapat yang pertama, saya tidak memaksa ibu harus ikut pendapat yang mana. Monggo silahkan, ibu mau ambil pendapat yang mana. Yang kedua, kalau ibu-ibu berpendapat bolehnya memegang Al-Quran dalam keadaan haid, misalnya untuk belajar, maka kata ulama harus memakai hail, memakai pelapis, ya. Jadi tidak langsung memegang Al-Quran itu sendiri, tapi pakai sarung tangan atau pakai kerudung. Kalau Al-Qurannya tidak ada terjemahannya, jadi ada kan Al-Quran yang memang Al-Quran semua, tidak ada tafsirnya. Tapi kalau di situ Al-Qur'annya ada terjemahannya, maka beberapa ulama mengatakan bolehnya memegang Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ibu-ibu begini ya, misalnya ibu-ibu mau saya berpendapat nggak boleh megang Al-Qur'an. Ya sudah, ibu-ibu ketika haid boleh baca yang ibu-ibu hafal. Saya hafalnya 30, ya udah baca aja. Qul huwallahu ahad gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Kan di zikir pagi dan petang saja ada kok. Nah, artinya orang-orang haid itu Bu begini loh. Nih saya izin share. Kalau kita haid itu jangan sampai kita mager. Tahu mager enggak? Males gerak ya. Sampai-sampai enggak mau baca zikir pagi dan petang. Dan ini bahaya sekali kalau ada orang yang dia sudah haid, nggak mau baca zikir pagi dan petang, itu mudah sekali syaitan masuk ke dalam tubuhnya. Mudah sekali syaitan itu dia
memporak-porandakan kehidupannya. Jadi minimal ibu-ibu kalau haid jangan ditinggal dikit pagi dan petang, baca ya. Dan di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an seperti ayat kursi, ada qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas. Baca tidak apa-apa. Nah, tapi yang jadi permasalahan tadi apa? Memegang mushaf. Ya, begitu ya Bu ya. Wallahu taala a'lam. Baik, saya kembalikan lagi. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.